Gini, pemerintah dalam merumuskan UMP setiap tahun, itu kan sudah mengeluarkan yang namanya PP 78 tahun 2015. Itulah yang menjadi pedoman kita, dasar kita untuk menetapkan UMP setiap tahun, mulai tahun 2016. Memang tahun 2015 ke bawah kita masih menetapkan UMP itu berdasarkan survei KHL, kebutuhan hidup layak. Tapi setelah adanya PP 78 ini yang memberikan kepastian kepada kita semuanya, maka rumusannya sudah sangat-sangat jelas. Rumusannya adalah berdasarkan PP itu, UMP tahun berjalan ditambah ya perkalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kalau konteksnya apa yang disampaikan oleh Ketua Umum KSPI Pak Iqbal ingin naik 8%, itu dasarnya dari mana? Itu satu. Yang kedua, kalau kita memakai rumusan daripada PP 78 tahun 2015, berarti adalah UMP tahun berjalan saat ini ditambah dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi kita. Nah, sekarang kita lihat pertumbuhan ekonomi kita berapa? Ya, kuartal pertama kita 2,7%, 2,75%. Kemudian pertumbuhan ekonomi kuartal kedua itu ada di minus, terkontraksi 5,32%. Bahkan di semester ketiga diperkirakan kita akan juga minus di antara 2,9 sampai dengan 1%. Dan di semester 4 juga diperkirakan juga akan minus. Bahkan prediksi pertumbuhan ekonomi kita 2020, Bank Dunia juga memprediksi itu minus di angka 2%. Itu satu. Itu berarti kita minus nih pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian kita bicara lagi masalah inflasi. Nah, inflasi kita saat ini bukan inflasi. Sesuai dengan survei BPS di 57 kabupaten kota, itu malah kita deflasi. Nah, kalau kita lihat rumusan PP 78 tahun 2015, berarti kan minus nih dengan deflasi, berarti kan nol. Gitu, berarti kan nol. Jadi artinya adalah UMP tahun berjalan saat ini dikalikan dengan ya 0% gitu loh, karena pertumbuhan ekonomi kita dan juga inflasi kita juga dengan tekanan daripada COVID ini ya seperti ini gitu loh. Jadi artinya bahwa bukan karena memang pengusaha juga tidak mau, tapi memang rumusannya seperti itu. Satu. Yang kedua, ya tentu kita tahulah kondisi pengusaha saat ini yang dimana cash flow-nya sudah sangat tertekan. Bertahan saja udah cukup bagus gitu loh. Jangan dibebani lagi dengan kenaikan UMP. Jadi dua indikator itu, jadi kalau katakanlah Pak Said Iqbal minta kenaikan sama dengan tahun yang lalu, kita ini kan ada aturan mainnya. Aturan mainnya kan sudah jelas seperti itu loh. Jadi kalau kita melakukan suatu kebijakan kan harus ada aturan mainnya. Aturan mainnya itu sudah jelas seperti itu rumusannya. Jadi jangan kita memakai pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun yang lalu. Akan tetapi yang tahun ini untuk gambaran tahun 2021. Begitu Mas rumusannya. Jadi kami dari pengusaha memang bahwa ini PP 78 ini transisi. Jadi artinya kemungkinan tahun depan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan ada turunannya, kemungkinan nanti akan ada format baru lagi. Tapi kalau untuk penentuan UMP tahun 2021, kita tetap akan memakai rumusan PP 78 tahun 2015. Gitu Mas.